Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, bertemu lagi dengan ibu hari ini. Pada hari ini ibu akan memberikan layanan informasi BK dengan judul Cyberbullying. Cyberbullying adalah kejadian di mana anak-anak atau remaja mengalami diintimidasi, dihina, dilecehkan, bahkan dipermalukan oleh anak-anak atau remaja seusianya melalui media sosial. Nah, itu adalah pengertian dari cyberbullying. Kemudian cyberbullying ini terdiri dari bermacam-macam jenisnya. Pertama ada yang namanya flaming. Flaming adalah pesan-pesan teks berisi kata-kata penuh dengan amarah. Flaming ini berwujud kata-kata yang berapi-api. Kemudian yang kedua harassment. Harassment adalah gangguan melalui SMS, email, dan pesan teks di media sosial yang dilakukan secara berulang-ulang kali. Ketiga, cybertalking. Cybertalking adalah gangguan atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara intens sehingga korban merasa ketakutan. Keempat, impersonation. Impersonation adalah berpura-pura menjadi orang lain, kemudian mengirimkan pesan, SMS, dan membuat status dengan menggunakan kata-kata yang tidak baik. Kemudian yang kelima, outing and trigger. Outing adalah menyebarkan rahasia pribadi seseorang dan menyebar foto-foto pribadi orang tersebut. Kemudian trigger adalah membujuk seseorang dengan penuh tipu daya untuk mendapatkan rahasia pribadi seseorang dan untuk mendapatkan foto-foto pribadi orang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah exclusion. Exclusion adalah dengan sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online-nya. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari cyberbullying. Nah, bully jika terjadi di media sosial itu dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan emosional anak-anak atau remaja. Di antaranya dampak yang bisa ditimbulkan oleh cyberbullying ini, pertama, secara mental. Secara mental, korban cyberbullying ini akan merasa malu, bodoh, bahkan marah. Secara emosional, juga akan merasakan marah dan tidak tertarik terhadap hal-hal yang disukainya. Yang ketiga, secara fisik. Secara fisik, korban cyber ini akan mengalami kelelahan, akan merasa lelah dan capek seperti kurang tidur. Bahkan ada beberapa orang yang menunjukkan gejala seperti sakit perut dan sakit kepala. Nah, itu adalah beberapa dampak yang bisa ditimbulkan oleh cyberbullying ini. Seseorang yang merasa ditertawakan atau dikecewakan, mereka tidak ingin membicarakan atau menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka alami. Dan untuk kasus yang ekstrim, mereka bahkan sampai bunuh diri. Nah, ada pertanyaan. Jika kasus bully ini terjadi pada saya melalui media sosial, kepada siapa saya harus membicarakannya? Nah, ini untuk anak-anak ibu dan semuanya yang merasa dibully. Anak-anak ibu bisa mencari orang-orang yang anak-anak ibu percayai, seperti orang tua, keluarga terdekat, atau orang dewasa lainnya yang Ananda percayai. Bicarakan apa yang Ananda alami, ceritakan biar orang tua, keluarga, atau orang dewasa lainnya bisa membantu Ananda untuk keluar dari permasalahan tersebut. Kedua, jika terjadi di sekolah, maka anak-anak ibu bisa menghubungi guru BK dan guru mata pelajaran dan guru olahraga. Nah, jika terjadi di media sosial, maka anak-anak ibu bisa memblokir dan melaporkan langsung di media sosial tersebut, karena media sosial juga memiliki tanggung jawab terhadap keamanan penggunanya.
Contohnya, jika terjadi di Instagram, maka Ananda bisa melaporkannya. Yang keempat, mengumpulkan bukti-bukti. Bukti-bukti ini bisa membantu Ananda untuk menunjukkan apa yang sedang terjadi pada Ananda dan apa yang telah Ananda alami. Seperti chat online-nya, kemudian screenshot dari media sosialnya, itu bisa Ananda simpan sebagai buktinya. Kemudian yang paling penting sekali adalah melakukan identifikasi dan melaporkannya. Nah, ini sangat penting untuk menunjukkan kepada si pelaku bahwa perilaku mereka tidak disukai dan tidak disenangi. Nah, ada yang bertanya, bagaimana jika saya ingin membantu teman saya korban bully ini untuk melaporkan kasus bully tersebut, tetapi dia sendiri tidak ingin melaporkan kasus tersebut? Nah, jika ada kasus yang seperti ini, maka ada beberapa hal yang bisa Ananda lakukan. Yang pertama adalah berikan dia dukungan terus. Bantu dia selalu dan jangan lupa tanyakan kenapa dia tidak ingin melaporkannya dan tanyakan bagaimana perasaannya. Kemudian jangan lupa menjelaskan bahwa dia tidak perlu melaporkannya secara formal, tetapi sangat penting baginya untuk menceritakan atau membicarakan permasalahannya terhadap orang-orang yang diyakininya bisa membantunya. Dan ingatkan selalu kepadanya, sekarang mungkin dia sedang rapuh, teman Anda mungkin sedang rapuh dan perlu Anda bantu untuk berpikir apa yang harus ia lakukan, dan tawarkan kepadanya bantuan bahwa Anda siap selalu membantunya jika dia sudah siap untuk melaporkannya. Dan yang sangat penting adalah beritahukan dia bahwa Anda selalu berada dengannya untuk membantunya dan siap selalu untuk membantunya. Nah, itu yang Ananda dapat lakukan untuk membantu teman Ananda jika ada yang mengalami hal tersebut. Contoh kasus yang pernah terjadi tentang remaja yang berusia 13 tahun yang bernama Harry Hargar. Harry Hargar ini adalah remaja yang mengalami bully ketika cerita yang memalukan tentang dirinya tersebar di sekolah. Dan puncaknya adalah ketika ada seorang perempuan yang berpura-pura menyukainya, hanya untuk mencari tahu dan memperoleh cerita yang lebih banyak lagi, cerita yang memalukan tentang Harry Harford. Kemudian dia menyebarluaskan cerita tersebut dengan dibumbui-bumbui, sehingga itu sudah menjadi kasus fitnah. Harry Harford ini tidak hanya mengalami bully di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya, sehingga Harry Harford ini sudah tidak tahan lagi dengan kasus bully yang dia alami, sehingga dia memilih jalan untuk menggantung dirinya sendiri. Nah, itu adalah contoh kasus yang pernah terjadi akibat cyberbullying yang berakhir pada kematian. Jadi sangat berbahaya sekali dampak yang bisa ditimbulkan oleh cyberbullying ini. Nah, pesan ibu untuk anak-anak ibu atau untuk semuanya yang merasa dibully, ibu harap jangan takut untuk melaporkannya dan jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup. Karena dengan berakhirnya hidup Ananda itu tidak akan menyelesaikan permasalahannya, bahkan akan menimbulkan permasalahan baru lagi. Setelah Ananda mengakhiri hidup Ananda, itu ada dosa-dosa yang harus Ananda pertanggungjawabkan atas perilaku Ananda. Kemudian, betapa sayang sekali masa depan yang begitu cerah menunggu kita, tetapi kita mengakhiri hidup kita dengan cara yang seperti itu. Kemudian pesan ibu bagi yang suka membuli dan masih membuli sampai sekarang, please stop bully. Karena Ananda tidak pernah tahu apa yang mereka rasakan dan apa yang bisa mereka lakukan. Jadi ibu harap anak-anak ibu dan semuanya tidak ada yang suka membuli. Nah, itu adalah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kehidupan anak-anak ibu semuanya. Oke anak-anak ibu, sekarang ibu akan memberikan tugas yang harus Ananda kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada Kamis depan. Tugasnya adalah silakan Ananda carikan 2 contoh kasus selain yang ibu kemukakan tadi dan tulis di buku latihan. Contoh kasus tentang cyberbullying.
Nah, tugasnya harus dikumpulkan ya anak-anak ibu, karena absensinya berdasarkan tugas yang masuk. Bagi yang tidak mengumpulkan, maka absensinya alfa. Oke, untuk hari ini sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.